Halo, kita sering banget ya dengar cerita hebat kerajaan-kerajaan Nusantara. Tapi gimana kalau ada peristiwa yang kelihatannya simpel, kayak serangan Cirebon ke Banten tahun 1650, tapi ternyata, wah, lapisannya banyak banget. Betul sekali. Nah, dari sumber-sumber yang udah kita kumpulin bareng nih, kita coba yuk selami lebih dalam intrik politik di Jawa Barat abad ke-17 ini. Oke, jadi fokus kita ke hubungan Banten dan Cirebon, tapi ada pemain lain juga ya? Iya, ada pemain besar lain. Kita nggak bisa lepas dari Kesultanan Mataram, itu loh yang di pedalaman Jawa, sama VOC, Kongsi Dagang Belanda itu. VOC lagi ya? Haha, iya, selalu ada mereka. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini, coba bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar serangan Cirebon ke Banten tahun 1650 itu? Beneran Cirebon mau nyerang? Atau, ada udang di balik batu? Menarik nih. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Banten dan Cirebon ini kan dua kekuatan penting di pesisir Jawa Barat. Banget. Banten itu berdiri sekitar 1526, langsung jadi pusat dagang lada internasional yang wah rame banget. Cirebon juga nggak kalah penting, didirikan Sunan Gunung Jati abad ke-15, pusat islamisasi dan dagang juga. Jadi awalnya mereka ini tetangga yang akur atau gimana? Ya, awalnya sih hubungan mereka erat, tapi ya gitu, jadi rumit, karena ada tekanan dari luar. Nah, coba kita lihat dulu gimana Banten membangun kekuatannya. Oke, mulai dari Banten dulu. Ada tokoh kunci. Ada, Sultan Maulana Yusuf, sekitar tahun 1570-an itu masa dia. Sering disebut era keemasan Banten loh. Visinya jelas banget. Gawe kuta baluarti bata kelawan kawis. Itu artinya apa tuh? Artinya ya, membangun benteng pertahanan yang kuat pakai bata dan batu karang. Dia fokus banget bangunin infrastruktur. Keraton Surosowan, Masjid Agung, terus irigasi buat pertanian juga dia perhatikan. Komplit ya? Ada pencapaian besar lain di masanya? Puncaknya itu penaklukan Pajajaran tahun 1579. Nah, ini penting banget buat percepatan islamisasi di tanah Pasundan. Banten jadi makin kuat, disegani. Oke, Banten kuat di bawah Maulana Yusuf. Tapi beliau kan nggak selamanya berkuasa ya. Gimana setelahnya? Nah, itu dia. Setelah beliau wafat tahun 1580, putranya, Pangeran Muhammad, naik tahta. Masalahnya, usianya masih muda banget. Ada yang bilang 9 tahun, malah ada sumber bilang baru 5 bulan. Wah, mudah sekali. Pasti goyang ya pemerintahannya. Pasti. Makanya peran Mangkubumi Arya Rana Manggala jadi vital banget. Dia ini putra Maulana Yusuf juga, tapi dari istri non permaisuri. Diangkat jadi Mangkubumi atau wali gitu tahun 1609. Jadi kenal tegas. Fungsinya kayak Perdana Menteri gitu ya, buat jaga stabilitas. Betul. Dia fokus banget memulihkan ketertiban di dalam Banten. Tegas pokoknya. Tegas di dalam, oke. Tapi gimana kalau menghadapi pihak luar, kayak VOC yang licin itu? Apa ketegasannya efektif? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Rana Manggala ini memang agak anti sama VOC. Dia tolak perjanjian dagang eksklusif tahun 1609. Curiga dia VOC ini punya niat politik lain. Cukup visioner juga ya dia. Terus gimana? Dia juga keras ke Pangeran Jayakarta yang dianggapnya terlalu main mata sama VOC. Sampai dipecat loh tahun 1619. Tapi ironisnya nih, Apa tuh? justru karena sikap kerasnya itu, VOC jadi mikir, wah di Banten sisah nih. Mereka akhirnya hengkang dan fokus buat merebut Jayakarta. Loh, jadi gara-gara Rana Manggala, VOC malah pindah dan ngambil Jayakarta. Bisa dibilang begitu. Jadi tanpa sengaja Banten malah bantu lahirnya pesaing berat tepat di depan hidung mereka. Mei 1619, Jayakarta jatuh jadi Batavia. Ini kerugian strategis yang gede balak buat Banten. Gara-gara kebijakan sendiri ya akhirnya. Wah, situasi panas ini pasti merembet ke hubungan sama Mataram juga dong. Jelas. Dan ini yang membawa kita ke inti masalah kita hari ini, Perang Pacirebonan akhir tahun 1650 itu. Oke, Perang Pacirebonan. Ini perang antara Cirebon lawan Banten kan ya? Secara nama iya. Tapi penting banget dicatat, ini bukan perang yang dimulai atau diinginkan Cirebon sendiri. Ini murni perintah dari Amangkurat I. Penguasa Mataram itu, kenapa dia nyuruh Cirebon nyerang Banten?
Ya, Amangkurat I ini kan ambisius banget. Dia mau semua tunduk sama Mataram, termasuk Banten. Tapi Banten nolak mentah-mentah. Mereka bilang, kita cuma mengakui Sultan Mekah. Oh, jadi Mataram pakai Cirebon buat nabok Banten gitu ya? Cirebon jadi kayak pion aja dong. Persif, Cirebon itu posisinya kejepit banget. Utusan Cirebon udah coba bujuk Banten biar mau lunak sedikit ke Mataram tapi gagal. Ya udah, Amangkurat I langsung perintah Panembahan Ratu II dari Cirebon serang Banten. Bukti loyalitas katanya. Gila, ditekan banget berarti Cirebon ini ya. Ada bukti lain tekanannya, sekuat itu. Ada. Beberapa tahun setelah perang itu, tahun 1661, Panembahan Ratu II sama putra-putranya itu malah ditahan di Mataram. Ini kan jelas banget nunjukin kalau pemimpin Cirebon itu kayak disandra posisinya. Mereka nggak punya pilihan lain. Benar-benar jadi negara penyangga yang apes ya. Antara Banten, Mataram, belum lagi VOC yang liatin dari jauh. Terus gimana perangnya sendiri? Ya gitu. Armada Cirebon ada sekitar 60 kapal, dipimpin Ngabehi Panjang Jiwa, maju ke arah Banten. Ketemu sama 50 kapal Banten di daerah Tanara. Terus perangnya sengit. Justru itu, anehnya, Banten menang gampang banget. Yang bikin curiga, sumber-sumber bilang pasukan Cirebon ini hampir tidak melawan. Pemimpinnya juga cepat banget nyerah. Hah, serius? Bawa 60 kapal tapi nggak niat perang? Kayaknya begitu. Ini bukti kuat banget kalau mereka itu cuma menjalankan perintah, terpaksa. Malah ada cerita Sultan Bantennya sendiri marah ya sama pasukannya. Iya, konon Sultan Abu Al-Fas Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa itu marah karena pasukannya terlalu kejam sama awak kapal Cirebon. Kan mereka sama-sama Muslim, cuma dipaksa perang aja sama Mataram. Wah, ini sih jelas banget ya. Kalau ini perang proksi, bukan Cirebon versus Banten murni. Kasihan banyak Cirebon. Dampaknya gimana buat mereka? Ancur banget buat Cirebon. Udah ditekan Mataram, berantem sama Banten. Ditambah lagi VOC, pinter banget manfaatin situasi. Mereka adu domba terus. Ah, strategi klasik VOC ya. Divide and impera. Pecah belah, lalu kuasai. Betul, akibatnya fatal buat Cirebon. Mereka pecah jadi keraton-keraton kecil. Ada Kasepuhan, Kanoman tahun 1677, terus nambah lagi Kacirebonan. Pelan-pelan kedaulatan mereka hilang. Tragis ya nasibnya. Kalau buat Banten sendiri gimana dampaknya? Buat Banten, kemenangan ini mungkin ya bikin mereka makin pede buat ngelawan Mataram. Tapi di sisi lain, tekanan dari VOC jadi makin kenceng. Blokade lah, campur tangan politik lah, terus-terusan. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, peristiwa 1650 ini yang judulnya Serangan Cirebon ke Banten itu jauh dari sekedar serangan biasa. Iya, ini jelas perang proksi yang dipaksakan Mataram. Ini nunjukin betapa rumitnya politik di Jawa abad ke-17 itu. Ada Banten, Cirebon, Mataram, VOC, semua main peran. Dan kita lihat juga gimana kebijakan bisa punya efek nggak terduga. Kayak kasus Rana Manggala tadi, yang malah bantu lahirnya Batavia. Terus gimana kekuatan luar, VOC, bisa manfaatin konflik internal buat kepentingan sendiri? Nah, buat Anda yang menyimak, ini penting banget jadi pengingat. Kalau lihat peristiwa sejarah, jangan cuma lihat permukaannya aja. Coba gali konteksnya, tekanan di baliknya, motivasi tersembunyinya. Betul. Pemahaman kita bisa berubah total kan ya? Kasus Cirebon ini nunjukin banget gimana rapuhnya posisi kerajaan yang lebih kecil saat ada tarik-menarik kekuatan raksasa di sekitarnya. Iya, sangat rentan. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita udah lihat gimana Cirebon dilemahkan oleh tekanan dari luar dan strategi pecah belah. Nah, coba pikirkan deh. Seberapa sering sih konflik yang kita lihat sekarang, yang kelihatannya cuma antara dua pihak, tapi sebenarnya mungkin aja ada kekuatan lain di belakang layar yang ikut main, atau bahkan mendalanginya demi agenda mereka sendiri? Pertanyaan menarik buat direnungkan ya, baik dalam sejarah maupun mungkin di masa kini. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.